datang di Stinos Colorado Samarinda. Aku Feli, hari ini aku dan teman-temanku akan mengajarkan kalian semua tentang konflik dalam organisasi. Untuk beberapa menit ke depan bersama kami kelompok 5. Sebelum itu, saya akan menjelaskan mengapa bisa terjadi konflik dalam suatu organisasi. Organisasi didefinisikan sebagai wadah di mana orang-orang yang bergabung memiliki visi misi, nilai-nilai, dan tujuan serta sasaran-sasaran tertentu. Dan konflik merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindarkan dalam kehidupan organisasi. Perubahan atau inovasi baru sangat rentan menimbulkan konflik. Dan dalam organisasi dapat pula terjadi perbedaan pendapat dan benturan kepentingan antar orang-orang yang terlibat dalam organisasi tersebut. Maka dari itu, pada hari ini kita akan mempelajari lebih dalam mulai dari penyebab hingga manajemen konflik dalam organisasi. Yang pertama, ada pengertian mengenai konflik. Apa itu konflik? Konflik didefinisikan sebagai suatu proses interaksi sosial di mana dua orang atau lebih atau dua kelompok atau lebih berbeda atau bertentangan dalam pendapat dan tujuan mereka. Maka, konflik organisasi adalah ketidaksesuaian antara dua orang anggota organisasi atau lebih yang timbul karena fakta bahwa mereka harus berbagi dalam hal mendapatkan sumber-sumber daya yang terbatas atau aktivitas-aktivitas pekerjaan dan atau karena fakta bahwa mereka memiliki status, tujuan, nilai-nilai, atau persepsi yang berbeda. Saya akan membahas ciri-ciri terjadinya konflik dalam organisasi. Ada 4 ciri-ciri yang menjadi penyebab terjadinya suatu konflik dalam organisasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, terdapat perbedaan pendapat atau pertentangan antar individu atau kelompok. Yang kedua, terdapat perselisihan dalam mencapai tujuan yang disebabkan adanya perbedaan persepsi dalam menafsirkan program organisasi. Yang ketiga, terdapat pertentangan norma dan nilai-nilai individu maupun kelompok. Yang keempat, adanya sikap dan perilaku yang saling meniadakan, menghalangi pihak lain dapat kewenangan dalam memperebutkan sumber daya organisasi yang terbatas. Saya ingin menjelaskan jenis-jenis dan konflik yang ada dalam satu organisasi. Ada beberapa jenis-jenis dan konflik dalam satu organisasi. Jenis dan konflik dalam organisasi dibagi berdasarkan kelompok yang saling bertentangan di dalam suatu organisasi. Pertama, konflik intrapersonal. Konflik intrapersonal adalah konflik yang disebabkan oleh hubungan individu dengan kelompoknya dalam menjalankan tugas yang diberikan oleh suatu organisasi. Contohnya seperti pertama, tekanan yang diberikan perusahaan dalam menyelesaikan tugas yang diberikan. Kedua, perlakuan senioritas yang tidak sehat dilakukan oleh para karyawan. Ketiga, tugas yang diberikan berlebihan dan tidak sesuai dengan SOP yang telah dijanjikan. Kedua, konflik antar individu. Konflik antar individu disebabkan oleh adanya suatu perbedaan pendapat atau kepribadian anggota di dalam suatu organisasi. Contohnya seperti perbedaan pendapat antara karyawan dengan atasannya mengenai kebijakan yang dibuat oleh atasan tersebut. Ketiga, konflik antar individu dan kelompok. Konflik ini disebabkan oleh adanya suatu perbedaan pendapat dari si individu dengan kelompoknya mengenai kebijakan atau peraturan yang dibuat oleh suatu organisasi. Contohnya seperti adanya individu yang melanggar peraturan yang telah dibuat oleh suatu organisasi sehingga ia dikucilkan oleh kelompoknya. Yang keempat, konflik antara kelompok dalam organisasi yang sama. Konflik ini bisa terjadi karena adanya pertentangan dalam sebuah kelompok sehingga memicu timbulnya konflik. Contohnya yaitu seperti antar kelompok yang saling berselisih akibat memiliki kepentingan yang berbeda-beda dan akhirnya berkonflik. Hal ini tentu juga dapat memicu munculnya sebuah perselisihan dalam sebuah kelompok tersebut. Yang kelima, konflik antara organisasi. Konflik ini biasanya timbul sebagai bentuk persaingan antara satu organisasi dengan organisasi lainnya. Misalnya dalam sebuah perekonomian tentunya terdapat beragam organisasi. Setiap organisasi inilah yang saling bersaing dalam bidang perekonomian dengan tujuan agar masing-masing organisasi tersebut dapat unggul dari yang lain dan merupakan usaha saling mengalahkan. Ketika kita masuk ke dalam sebuah organisasi, akan sangat wajar terjadi suatu konflik. Meskipun tidak selalu mungkin untuk menghindari konflik dalam organisasi sepenuhnya, ada baiknya untuk mengenali penyebab umum konflik dalam organisasi dan membantu menahannya. Berikut di bawah ini beberapa penyebab dari terjadinya konflik dalam organisasi. Yang pertama ada kesalahpahaman. Kesalahpahaman merupakan penyebab utama terjadinya konflik dalam organisasi.
Ketika salah satu orang yang tidak memahami tugas, peran, dan tanggung jawab mereka dengan baik, maka akan timbullah konflik. Karena ini pentingnya bagi ketua atau pemimpin untuk memperkenalkan tugas, peran, dan tanggung jawab masing-masing. Jika tidak mengerti, biasanya sulit untuk mengerjakan tugas mereka, serta akan menjadi komunikasi yang buruk dari tim ke pemimpin. Yang kedua adalah perbedaan pribadi. Perbedaan pribadi merupakan penyebab yang paling mendasar dari adanya konflik interpersonal di dalam organisasi. Perbedaan ini biasanya terjadi ketika individu yang memiliki berbagai alasan, seperti latar belakang keluarga, nilai-nilai sikap, tradisi, budaya, pendidikan, dan proses sosialisasi. Selain itu, perbedaan kepribadian juga akan menciptakan konflik di antara orang-orang yang akan mempengaruhi emosi individu. Yang ketiga adalah ancaman terhadap status. Konflik status disebabkan oleh persepsi atas ketidakadilan dalam hal penugasan kerja atau kondisi-kondisi kerja. Jika seorang individu atau perusahaan percaya bahwa mereka menerima keuntungan-keuntungan atau kesempatan-kesempatan yang lebih sedikit daripada yang sepatutnya ia dapat, maka frustasi dan kebencian dapat berkembang menjadi konflik kerja. Selanjutnya yang keempat adalah rintangan-rintangan komunikasi. Tidak adanya sarana-sarana komunikasi yang memadai dapat menghambat usaha-usaha untuk mencapai koordinasi dua kelompok yang tugas pekerjaannya bergantungan. Kesulitan-kesulitan bahasa seperti selektivitas dalam menginterpretasikan informasi dapat terjadi kesalahan konsepsi dan mendorong timbulnya saling tidak percaya. Yang kelima adalah sifat-sifat individu. Kemungkinan terjadi konflik kerja sebagian ditentukan oleh sifat kepribadian masing-masing pihak. Dalam suatu tinjauan riset tawar-menawar atau bargaining, menyimpulkan bahwa perilaku konflik mudah terjadi bila satu pihak sangat dogmatis dan otoriter serta rendah harga dirinya. Selanjutnya saya akan membahas tahap terjadinya konflik dalam organisasi. Ada beberapa tahapan bagaimana terjadinya konflik dalam organisasi. Tahap pertama, langkah pertama adalah adanya sebab yang menciptakan kesempatan untuk munculnya konflik, yang telah digabungkan ke dalam 3 kategori umum, yaitu komunikasi, struktur, dan variabel pribadi. Kondisi itu tidak perlu langsung mengarah ke konflik. Kondisi yang juga dapat dipandang sebagai kasus atau sumber konflik. Tahap kedua, jika kondisi-kondisi yang disebut dalam tahap pertama mempengaruhi secara negatif sesuatu yang diperhatikan oleh satu pihak, maka potensi untuk oposisi atau ketidakcocokan menjadi teraktualkan dalam tahap kedua. Tahap ketiga, keputusan untuk bertindak dalam suatu cara tertentu dapat diidentifikasi 5 maksud penanganan konflik, yaitu yang pertama bersaing atau tegas dan tidak kooperatif, yang kedua berkolaborasi atau tegas dan kooperatif, yang ketiga menghindar atau tidak tegas dan tidak kooperatif, yang keempat mengakomodasi atau kooperatif dan tidak tegas, dan yang kelima berkompromi atau tengah-tengah dalam hal ketegasan dan kooperatifan. Tahap keempat, tahap perilaku mencakup tindakan dan reaksi yang dibuat oleh pihak yang berbenturan. Biasanya upaya menerapkan niat mereka sendiri sebagai hasil dari salah perhitungan atau tindakan yang tidak terampil. Kadangkala, perilaku terang-terangan menyimpang dari maksud atau niat. Tahap kelima, jalinan aksi reaksi antara pihak-pihak yang berkonflik menghasilkan konsekuensi. Hasil ini dapat fungsional, dalam arti konflik itu menghasilkan suatu perbaikan kinerja kelompok, atau disfungsional dalam arti merintangi atau menghambat kinerja kelompok. Selanjutnya saya akan menjelaskan dampak terjadinya konflik dalam organisasi. Konflik dapat bersifat negatif atau merugikan, tetapi sekaligus dapat bersifat positif atau menguntungkan, tergantung bagaimana kita mengelolanya. Berikut akibat positif konflik organisasi, antara lain: yang pertama, organisasi menjadi lebih dinamis. Yang kedua, sebagai pengalaman berharga. Ketiga, pimpinan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Yang keempat, melahirkan pribadi yang lebih kreatif, kritis, dan inovatif. Dan yang terakhir, menumbuhkan sikap toleransi. Secara negatif, konflik dapat mengakibatkan: yang pertama, komunikasi organisasi terhambat. Yang kedua, kerjasama organisasi menjadi terhalang. Ketiga, aktivitas produksi dan distribusi terganggu. Keempat, munculnya rasa saling curiga, salah paham, dan intrik.
Yang kelima, individu yang berkonflik merasakan rasa cemas, stres, apatis, dan frustasi. Dan yang terakhir, stres yang berkepanjangan menyebabkan orang yang sedang berkonflik akan menarik diri dari pergaulan dan mangkir dari pekerjaan. Dan hal ini dapat sangat berbahaya bagi suatu organisasi maupun perusahaan. Jika tidak ditangani, maka jumlah karyawan dalam suatu perusahaan akan terus berkurang. Dan yang pada akhirnya akan menyebabkan perusahaan mengalami kebangkrutan. Saya akan mempresentasikan cara mengatasi manajemen konflik dalam organisasi. 1. Apa itu manajemen konflik? Manajemen konflik adalah usaha-usaha yang perlu dilakukan untuk rangka mencegah, menghindari terjadinya konflik, serta mengurangi resiko dan tidak mengganggu kinerja organisasi. Kedua, mengapa di dalam organisasi diperlukan manajemen konflik? Adanya manajemen konflik di organisasi bertujuan untuk menghindari konflik yang terjadi di lingkungan organisasi. Bila terjadi konflik di dalam organisasi, sebagian besar dapat mengakibatkan stres dan ketegangan pegawai. Dengan adanya manajemen konflik, diharapkan pegawai dapat bekerja dengan baik dan tidak membawa stres dan ketegangan pegawai ke rumah masing-masing. Ketiga, bagaimana cara mengatasi konflik dalam organisasi? Hindari menyudutkan satu belah pihak, hindari saling menyalahkan. Apabila di dalam organisasi terdapat konflik, yang berperan penting di dalam menyelesaikan konflik tersebut adalah seorang pemimpin. Pemimpin organisasi haruslah adil dan tidak memihak ke siapapun, mampu menjadi mediator yang bijaksana, sehingga di dalam mengambil suatu keputusan, semua pihak dapat menerima hasil putusan dan berbesar hati untuk menerima. Serta seorang pemimpin dapat melakukan evaluasi dari konflik yang terjadi dan mampu melakukan mediasi, menjadi mediator agar konflik tersebut tidak menjadi lebih besar. Kesimpulannya, kita perlu meyakini bahwa tidak selamanya konflik akan mempunyai akibat yang buruk. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya terkait dampak positifnya, konflik dalam porsi optimal justru akan memancing daya kreasi individu dalam organisasi. Salah satu pendapat ahli mengenai konflik adalah pemecahan konflik bukan berarti menghilangkan konflik, melainkan menyambutnya dengan baik, belajar dari konflik dan terus bergerak maju. Maka dari itu diperlukanlah manajemen konflik dalam setiap organisasi sehingga organisasi dapat mencapai kinerja yang optimal dengan cara tetap memelihara konflik, tetap bersifat fungsional, dan meminimalkan akibat konflik yang merugikan. Seringkali kita berpura-pura tidak mengetahui, menghindari dan bahkan mengabaikan adanya perselisihan di lingkungan kerja, sehingga konflik itu menjadi besar seperti api dalam sekam, yang lambat laun akan menjadi penghambat di dalam mencapai tujuan organisasi. Mari kita di dalam organisasi selalu menjaga hubungan yang baik, pikiran yang baik, jangan menyalahkan orang lain, mau mendengar dan menghargai pendapat, serta menyelesaikan masalah bersama-sama. Nah, gimana teman-teman? Apakah sudah sedikit paham tentang materi kita hari ini? Semoga video ini dapat membantu teman-teman sekalian untuk paham jauh lebih dalam mengenai materi kita hari ini, konflik dalam organisasi. Saya Felicia Chin, Saya Vika, Saya Wijaya Angel. Saya Vanessa Theodora. saya Ferndiska Setiawan. Saya Wong Nadia Angelina. Saya Wahyu Dinur. Saya Vincent Raimondo. pamit undur diri dari hadapan Anda. Sekian dan Terima terima kasih.